Jika Anda tidak ingin memalukan seperti itu, saya akan menyarankan dua orang untuk berhenti meminta bantuan. Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen tampaknya memiliki mata yang panjang di belakangnya, dan suara samar bergema di aula. Agak mengejutkan, di bawah suara ini, teks obat dan obat malam yang kesal, tetapi di kaki makan, ternyata kaku. Melihat pemandangan ini, mata semua orang berkilat dengan sentuhan keheranan. Ini tidak seperti malam obat dan obat yang mereka tahu. Setelah dua orang berhenti sebentar, wajah mereka panas, dan mereka dikejutkan oleh sepatah kata pun dari orang asing. Dari gerakan kecil ini, tidak sulit untuk melihat bahwa jauh di lubuk hati mereka berdua masih terlihat sangat cemburu pada Qin Yichen. Mereka telah melihatnya dua kali, tetapi dua kali ini, mereka adalah misteri yang tak terduga dengan keyakinan dan kalah dari yang terakhir. HMPH, berdandan seperti Tuhan, bermain iblis, dengan cara dan keberuntungan yang tidak terduga. Biarkan kamu mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Segera, obat itu mendengus dingin, sarkastik. Namun, untuk kata-katanya, Qin Yichen bahkan tidak mengembalikan kepalanya. Dia hanya duduk di kursi dan melihat farmakope dengan ayunan penuh di luar jendela. Nah, taruh di depan kita. Saya rasa Anda tidak ingin berpartisipasi dalam farmakope. Yao Ye juga mendengus dingin, dan suaranya agak suram. Mendengar ini, mata banyak orang juga sedikit menyipit. Meskipun tidak jarang mempermalukan orang-orang di belakang keluarga Penatua di masa lalu, hal-hal seperti niat untuk membuat yang terakhir tidak dapat berpartisipasi dalam farmakope belum terjadi. Lagi pula, jika ada lowongan di posisi milik keluarga Penatua Yaozong, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak perdebatan. Namun, meski begitu, bukan berarti semua orang keluar untuk mengajak berdamai. Menurut pendapat mereka, keluarga di belakang Yaozong Elder telah mencapai akhir. Mungkin, mereka juga tahu situasinya dan tidak ingin dianggap memalukan, jadi kali ini mereka hanya menemukan orang luar. Bahkan jika Qin Yichen diintimidasi oleh apotek di sini dan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi farmakope, itu mungkin tidak menimbulkan banyak sensasi. Lagi pula, dua rekor pertama Yaozong di keluarga mereka juga sangat memalukan. Apalagi di keluarga mereka, sama sekali tidak terlalu menonjol bagi generasi muda. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi, orang lain akan menganggap mereka menyerah. Kamu bisa datang dan mencoba. Di jalur mata yang aneh, Qin Yichen masih tidak bermaksud untuk kembali. Seolah-olah, untuk ancaman orang Yao Ye 2, dia tidak menganggapnya serius. Mendengar ini, tampilan Yowen dan Yao Ye juga tenggelam. Namun, agak mengejutkan bahkan Qin Yichen mengabaikan sikap ini. Obat dua orang tidak langsung marah. Cukup gila, tapi di sukuku, tidak cukup bagimu untuk menjadi sombong. Dan sementara semua orang masih ragu, suara yang sedikit marah tiba-tiba terdengar. Segera, Yao Jie yang tidak melihat mulutnya, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Melihat Yao Jie berbicara, ekspresi semua orang sangat terkejut. Di wajah Yowen dan Yao Ye, ada kedipan ekspresi aneh. Yao Ji juga jujur, bahkan jika keluarga tetua Yao Zong jatuh, yang terakhir tidak ikut serta dalam proses intimidasi. Namun, dalam benak Yao Jie, konsep ras sangatlah kuat. Dia biasanya baik, tapi itu hanya untuk klannya sendiri. Dan orang-orang seperti Qin Yichen, bahkan dengan nama menantu Yao Sun, hanyalah orang luar di hati mereka, itu saja. Orang luar di Pil Refining Master Federation, di depannya, begitu tak berawak, tentu saja membuatnya sedikit tidak bahagia. Benar-benar, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Seolah-olah saya mendengar Yao Jie berbicara, Qin Yichen, yang tidak menanggapi sama sekali, berdiri dari kursi dan berbalik sedikit. Tanyakan saja, Yao Jie melambaikan tangannya sedikit, dan sudah ada gelombang kekuatan roh yang besar di sekelilingnya. Seolah-olah, dia tidak bisa tidak ingin mengajari anak sombong ini. Bisakah kamu melakukannya di sini? Qin Yichen berbalik sedikit, tetapi sama sekali tidak gugup di wajahnya, tetapi bertanya pada Yao Jie sambil tersenyum. Dengan begitu, jika dia sama sekali tidak takut pada Yao Jie, dia bahkan memiliki selera yang provokatif. Setelah mendengar pertanyaan ini, mata semua orang berkilat dengan sentuhan ironi. Dalam serikat pemurnian pil, secara alami tidak diperbolehkan untuk memiliki tindakan yang kuat, tetapi untuk anak-anak pilihan surga ini, aturan ini adalah opsional. Aturan awalnya dirumuskan oleh pembangkit tenaga listrik, dan itu akan menjadi kekuatan klan narkoba di masa depan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka bisa tidak bermoral di sini. Namun, bahkan jika mereka benar-benar berurusan dengan orang luar, mereka dapat menekannya sebagai milik mereka sendiri. Namun, agak mengejutkan bahwa untuk pertanyaan sesederhana itu, Yao Ji sama sekali tidak langsung menjawabnya. Yang lebih mengejutkan adalah saat melihat yang terakhir, fluktuasi depresi yang memenuhi aula tidak terduga. Itu perlahan menghilang. Bisa. Qin Yichen tampaknya tidak menyadari hal ini. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, tidak ada rasa takut di wajahnya, dan bahkan ada penganiayaan. Tidak. Namun,
Ketika semua orang berpikir bahwa Yao Ji akan meledak secara langsung dan menghancurkan kekuatan roh yang terakhir dengan potensi petir, suara yang agak dekaden keluar dari mulut Yao Ji. Dalam suara ini, cukup memiliki rasa tidak berdaya. Mendengar jawaban Yao Ji, semua orang sedikit terkejut, dan pandangan ragu muncul di mata mereka. Untuk aturan ini, tidak perlu bagi mereka. Mengapa Yao Ji menjawab seperti ini? Apakah dia tidak ingin menghukum pria sombong ini? Ketika Yao Wen dan Yao Ye mendengar jawaban Yao Ji, kulitnya tiba-tiba menjadi gelap. Mereka juga tidak bisa mengetahuinya, mengapa mereka masih harus memimpin di saat-saat terakhir. Dan di saat kritis ini, mereka benar-benar bertemu. Aturan ini diturunkan oleh leluhur. Dengan temperamen Jiege, saya ingin datang karena saya menghormati leluhur, bukan? Yah, anak itu sangat pandai dalam hal itu. Dengan 3 kata dan 2 kata, dia bahkan menyelesaikan krisis. Tidak heran dia memuntahkan darah dari obat. Melihat ini, semua orang di aula hanya bisa menghela nafas. Saat mendengar jawaban ini, Qin Yichen sepertinya tidak terkejut. Dia memandang Yao Jie dengan penuh arti, duduk kembali di kursi, dan memandangi alun-alun di luar dengan tatapan yang menyenangkan.